Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita dimudahkan dan bernilai ibadah di mata Allah. Siapa yang bisa membantu ibu untuk memimpin berdoa? Ya, silahkan Aidil dipimpin temannya berdoa. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa dimulai. Ya, terima kasih anak ibu. Dah? Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, luar biasa. Mantap. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir ke kelas? Alhamdulillah ada semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya hadir ya. Silakan disiapkan alat tulis semuanya, buku di atas meja untuk memulai kegiatan belajar. Ya, seperti biasa kita mulai kegiatan kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Hari ini lagunya Maju Kak Bentar. Ciptaan siapa ini, Nak? Silahkan berdiri. Terima kasih. Nah, Ibu, sebagai kegiatan literasi kita pada kali ini, himpunan kamu bisa dibaca kata bijak atau kata motivasi ya, dari yang pertama dari Abigail Adams ya. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca kata motivasi yang pertama? Silakan Anda. Pembelajaran tidak dapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan betul. Iya, siapa yang bisa kembali mengungkapkan makna dari kata yang disampaikan oleh Abigail Adams? Jika kamu ingin belajar menuntut ilmu, bagaimana sikap kamu seharusnya? Angkat tangan yang tahu. Dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa lagi yang ketinggalan di sana? Iya. Belajar dengan semangat. Dengan penuh semangat. Jadi kalau
Kemudian kata motivasi yang kedua lagi. Silakan. Yang lain lagi? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Siapa yang bilang itu, Nak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo, apa yang maknanya itu? Bagaimana itu? Kamu sekarang lagi ngapain? Belajar itu ngapain? Menuntut ilmu itu kira-kira kamu sedang mengalahkan hawa nafsu kamu tidak? Hawa nafsu ngapain, Nak? Apa saja hawa nafsu yang kamu kalahkan untuk sampai di sekolah ini? Kalau kamu ke sekolah, ngapain kamu di rumah? Main, nonton, makan, tidur. Kamu sekarang sedang berjihad, sedang mengalahkan hawa nafsu yang tidak baik. Datang ke sekolah menuntut ilmu, berarti anak ibu sedang menuju jalan ke surga. Amin. Insyaallah ya. Pada pembelajaran kemarin, anak ibu sudah mempelajari tentang globalisasi ya. Dampaknya baik positif dan negatif. Sekarang ibu mau tanya. Anda tahu lupa yang kemarin ya? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, silakan. Globalisasi yaitu dunia tanpa batas atau proses yang mendunia. Bagus, Inaya. Nah, dunia tanpa batas atau proses yang mendunia, maksudnya apa? Siapa yang bisa? Naila, silakan. Iya, tepuk tangan untuk Naila. Ya. Naila tadi seluruh dunia, seluruh bangsa yang ada di dunia ini, negara-negara terhubung satu sama lainnya, tidak ada jarak lagi ya, tidak ada batas yang lagi membatasinya. Karena kemajuan apa, Nak? Komunikasi dan teknologi dan transportasi ya, dekat jadinya ya, rasanya dekat aja, padahal sebenarnya jauh jaraknya. Yang kedua, apa saja dampak positif dari globalisasi? Dampak positif. Gizi, dampak positifnya kita bisa bagaimana dengan adanya globalisasi? Mudah menemukan makanan dan Oh, mudah menemukan makanan dan pakaian dari luar negeri, kata Zizi. Benar tidak? Apa lagi yang paling utama yang terasa sekali? Ya. mudah berkomunikasi dengan jarak jauh. Oh, mudah berkomunikasi jarak jauh, bisa nampak mukanya langsung padahal dia di benua yang lain ya. Tepuk tangan ya. Untuk Zizi dan saya. Kemudian apa saja dampak negatif dari globalisasi ini? Dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatifnya apa? Kalau globalisasi orang mudah masuk ke negara kita? Kalau mudah masuk, apa dampak negatifnya? Mudah? Iya, mudah masuk budaya asing itu sehingga bisa, kalau kita tidak menyaring itu, bisa menunjukkan budaya kita. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masih di tema 4 subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Kemarin pembelajaran keberapa? Keempat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong dibaca, silahkan bantu ibu, silahkan Aidil. Menganalisis kerja sama ASEAN dalam bidang sosial. Ya, yang kedua, ya. Menyimpulkan kerja sama ASEAN dalam bidang sosial. Ya, yang ketiga, membuat cerita sederhana tentang peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. iya, yang keempat, ya, Kevin. Menelaah syarat-syarat unsur yang baik. Iya, yang kelima, kembali lagi ke sana, silakan. Yang lain lagi berdiri, Dea atau Miftah, silakan. Menganalisis latar belakang. Iya, silakan. Yang di sana yang belum berdiri, kaki boleh. Yang keenam lagi, membuat brosur dengan kreatif. Tepuk tangan dulu. Nah, ya. Sebelum Ananda menyimak video pembelajaran, sekarang ibu mau lihat
Mana ya kelas 6-nya? Ya, dia kelas 6. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar di kelas 6 bersama-sama. Aku berani, percaya diri, selalu happy, jujur mandiri. 6 di kelas 6, kelas kreatif di kelas 6. 6 di kelas 6, kelas kreatif di kelas 6. Kelas 6, ahoy! Ya, terima kasih. Ya, silakan disimak pembelajaran berikut ya. Simak dahulu apa informasi tentang narkoba ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Apa itu narkoba? Namita. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi ini? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Apa sih dampak narkoba itu untuk tubuh kita? Sebentar sebelum itu. Narkoba ini bukan berarti tidak ada gunanya buat kita ya. Narkoba itu jika digunakan dengan dosis yang tepat dengan arahan dokter itu sebenarnya berguna untuk di bidang kesehatan seperti orang untuk membius untuk supaya tidak merasa sakit seperti lagi operasi atau pengobatan kanker. Jika digunakan dalam dosis yang tepat maka dia bisa digunakan, ada manfaatnya ya. Tetapi yang salah di sini adalah penyalahgunaan. Kalau kita minum vodka aja misalnya, kalau lebih dari dosis sakit nggak kita? Apalagi narkoba. Nah sekarang gue tanya, apa dampak narkobanya? Yang pertama buat tubuh kita dulu, secara fisik dulu. Bagaimana fisik kita jadinya karena penyalahgunaan narkoba ini? Bisa sakit kita? Sakit apa aja? Jantung, apa lagi? Ginjal, apa lagi? Mata, apa lagi? Otak, ya ini mengganggu semua saraf-saraf otak ya. Kira-kira kalau pengguna narkoba bisa konsentrasi dia nak? Bisa dia konsentrasi karena dia terganggu, ada halusinasi dia ya. Berarti lain menyimak nah ibu. Kemudian apa lagi secara sosial bagaimana? Secara sosial itu secara fisik ya. Kira-kira mau orang berteman sama kita? Dijauhi oleh orang ya. Orang tua kita bagaimana? Malu ya. Kemudian kita diapain sama polisi? Lalu dipenjarakan. Lanjut pesan hebat kita nak? Kita simak lagi video tentang kerjasama ASEAN hal ini ya. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapatkan perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Nah, apa itu ya obat-obatan terlarang? Nah, misalnya narkoba, atau heroin, atau ganja, dan sebagainya. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara. Nah, Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang.
Kepolisian Indonesia sering sekali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Negara asal pelaku pun mendorong proses hukum yang dijalankan. Nah, hal itu membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu obat-obatan terlarang. Nah, adik-adik, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita menjauhi obat-obatan terlarang ya. Jangan sampai kita menjadi penggunanya. Nah, Lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Ya, supaya bisa jawab. Kenapa? Karena adanya kemudahan mobilisasi dan asosiasi untuk melakukan registrasi narkoba. Oh, mantap. Tepuk tangan. Komunikasi dan transportasi yang pesat gitu ya perkembangannya, sehingga transmigrasi bahasanya Inaya tadi ya, sehingga perpindahan narkoba dari negara ke negara itu cepat dan langsung ya, dengan mudah gitu ya. Bagus bahasa Inaya, transmigrasi narkoba katanya. Apa arti transmigrasinya? Perpindahan ya. Apa contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial? Miftah? Usahanya dalam memberantas penanganan narkoba. Nah, dalam penyelesaian narkoba ini bagaimana cara supaya tidak meluas ya? Nah, itu dia kerjasamanya antara Indonesia dengan ASEAN ya. Apa arti dari ASEAN Drug Free 2015? Apa arti drug, obat-obatan free, bebas? ASEAN, negara ASEAN. Arti apa artinya itu? Coba diteruskan suaranya. Negara ASEAN yang bebas dari narkoba. Negara ASEAN yang bebas dari narkoba ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah narkoba kira-kira? Ayo, kira-kira kalau kamu dikasih narkoba mau tidak? Atau misalnya ini enak cobalah nah gitu. Mau enggak kira-kira? Dikasih uang mau enggak? Kenapa enggak mau? Karena kamu takut dengan dampak. Karena bisa menimbulkan candu ya, kepagihan juga ya. Jadi pertama itu ya kita harus menolak narkoba secara tegas. Tidak mau. Kira-kira anak ibu sekarang belajar ini mengisi waktu, mengaji nanti ya, pergi mengaji, kemudian membantu orang tua di rumah. Tapi anak ibu mengisi kegiatan, mengisi hari-hari dengan positif, pergi ke masjid. Tidak ada waktu buat yang tidak lagi. Itu juga bisa menghindari anak ibu dari pikiran untuk narkoba ya. Jadi kalau ada keluarga kamu yang sedang dalam masalah, jangan dibiarkan sendiri. Rangkul dia, ajak berkomunikasi supaya tidak menggunakan hal-hal yang tidak baik ya. Kita lanjutkan dulu ya videonya. sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Nah, sekarang ibu tanya dulu. Pernah nggak ibu lihat seperti ini ya? Misalnya mau beli HP atau lagi berjalan masuk mall dikasih seperti ini, atau seperti ini dia. Lipat ya. Ada yang satu lembar, ada yang dilipat. Ini adalah brosur namanya. Nah, ini namanya brosur lipat. Ya, kalau ini tidak dilipat. Nah, jadi anak ibu bisa membuat brosur sendiri. Nah, kebetulan sekarang anak ibu nanti akan membuat brosur tentang bagaimana orang membaca brosur ini dia terhimbau hatinya untuk tidak menggunakan narkoba. Berarti anak ibu lah menghimbau orang. Nah, berarti memberikan informasi kepada orang. Ya, gimana caranya kita bahas nanti ya. Apa itu brosur?
Apa sih itu brosur? Boleh dibaca ke depan? Apa itu brosur? Natasha? Brosur adalah media Boleh dibaca ke depan? Brosur adalah media informasi yang ditulis pada suatu masalah yang disusun secara sistematis oleh kita. Terdiri dari beberapa halaman yang dibuka tanpa menginginkan sederhana atau dibaca dengan informasi singkat. Iya, terima kasih Natasha. Jadi ini adalah media informasi ya. Ada tulisan, ada gambarnya ya. Ini contoh brosur. Pernah ada lihat brosur makanan seperti ini? Menu makanan. Nah, ini brosur yang ibu bawa sekarang ya. Atau penginapan hotel misalnya. Pernah ya? Nah, sekarang apa sih syarat brosur yang baik itu? Kira-kira kalau kita mau bikin brosur ini, apa syarat yang baiknya supaya orang bisa paham dan mau membacanya? Ayo, pertama apa itu? Silakan berdiri. Apa tuh nak? Judul besar mudah dibaca. Judulnya besar, mudah dibaca. Apa lagi? Berarti judulnya besar ini ya, seperti ini ya. Besar judulnya ya, mudah dibaca. Apa lagi? Tulisannya jelas. Tulisannya jelas. Apa lagi? Bahasanya mudah dipahami. Kemudian ada gambar-gambarnya harus sesuai dengan topik. Judulnya apa? Misalnya judulnya tentang narkoba, tapi isinya tentang alat-alat elektronik, masuk dia. Ya. Kemudian ketepatan pemilihan warna dan ukurannya ya, tidak melebihi ketentuan ya. Jadi tadi waktu di video berapa ukuran brosur itu? Mana besar poster daripada brosur? Ya, berarti kalau masih ke ukuran buku gambar kamu atau kertas A4 itu masih bisa masuk ke dalam kategori brosur. Bagaimana cara membuat brosur? Apa pertama ditentukan dulu nak? Tema. Kemudian apa lagi? Jenisnya apa yang kita buat? Apakah yang tidak dilipat seperti ini atau yang dilipat seperti ini? Kalau dilipat, halaman pertamanya apa? Misalnya judul. Atau yang halaman keduanya pengertian tentang narkoba misalnya. Halaman ketiganya tentang dampak. Halaman keempatnya tentang cara pencegahan atau jenis narkoba. Nanti ya seperti itu ya. Jadi kita pilih dulu, kita mau pilih jenis yang mana brosurnya. Kemudian apa lagi? Judulnya menarik ya. Kemudian tulisannya harus disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya kecil, tulisannya terlalu besar. Nggak seimbang dia ya. Lalu kita sesuaikan gambar dengan tulisan. Sesuaikan ukuran gambarnya seperti ini, tulisannya seperti ini, seimbang dia. Ya. Sekarang bagaimana syarat brosur yang baik? Sudah tadi? Sudah kita bahas ya. Langkah-langkah untuk brosur sudah kita bahas juga. Sebelum menjelaskan tugas-tugasnya, anak ibu sekarang sudah ibu bagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Kelompok 1 apa ini? Mandiri. Kelompok mandiri. Kelompok 2? Sadari. Kelompok 3? Disiplin. Kelompok 4? Tanggung jawab. Iya. Tepuk tangan dulu. Sekarang ibu akan bagikan RKPD terlebih dahulu. Silakan satu per kelompok wakilnya ke depan menyebut RKPD. Berurut ya. Kelompok 1 dulu.
merumuskan terlebih dahulu. Contohnya di sini, apa itu narkoba? Yang pertama, apa pengertiannya? Seperti yang Ibu tayangkan itu, apa dampaknya? Kalau ditulis jawabannya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Kemudian bagaimana apa kalimat ajarkan kepada orang untuk tidak menggunakan narkoba? Nah, bisa anak Ibu kalau brosur lipat berarti halaman pertama, halaman kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Nah, kalau brosur tidak lipat, dibagi aja. Mungkin di sini, sebelah sini bagusnya diskusikan. Yang ini di mana, ini di mana. Bisa nggak anak Ibu? Nah, caranya nanti dibagi-bagi aja tugasnya. Kamu ada 4 sampai 5 orang. Misalnya berdua mendiskusikan tugas yang pertama, satu menulis, misalnya yang dua lagi merencanakan tentang brosur gitu. Nanti terakhir baru diskusi bersama apa kendalanya, lalu dicari solusi bersama. Bisa? Ya. Proyek namanya ini ya, pembuatan brosur itu proyek namanya. Itu harus selesai hari ini. Kira-kira membuat brosur ini bisa 25 menit kan? Bisa. Bisa ya, sketsanya dulu ya, lalu diwarnai. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya, krayon ya, pewarna, pensil, penghapus. Dibagi-bagi ya, kelompok ini ada yang bikin sketsa yang ini, warnai yang ini gitu ya. Nah, sekarang silakan anak Ibu bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Kita hitung waktu dari sekarang 25 menit, sepakat? Sepakat anak Ibu? Sepakat. Ibu akan menilai keaktifannya dalam bekerja. Ya, semuanya harus bekerja. Minimal mencari ide, menyumbangkan ide. Ya, jangan biarkan temannya sendiri. Ibu akan bergerak ke kelompok. Jika ada kendala boleh tanyakan kepada Ibu. Ya, silahkan dimulai. Lagi merapikan warna ya. Itu mau ditambahin warnanya, Dil? Mau ditambahin lagi tuh warnanya? Oh, kurang terang katanya. Tugas yang lain udah selesai? Udah. Kelompok sini bagaimana? Oh, udah hampir selesai ya. Ya. Bagus ya, tinggal merapikan warna sepertinya. Sampai di mana brosurnya? Oh, coba dilipat ya. Coba diperagakan. Oh, dia bikin yang lipat. Oh, ini lagi. Ini kayaknya sepertinya mereka tempel pakai kayu ya supaya bisa digantung sepertinya. Ayo kita kembali.
gembira ya. Dengan bertepuk tangan boleh, dengan bergerak boleh. Ya, yang penting riang ya. 1, 2, 3. Sekarang Ibu mau kumpulkan dulu LKPD 1 ya. Coba dikumpulkan LKPD 1, silakan dikumpul. Mau lihat dulu LKPD 1 siapa yang terbaik ya. Yang terbaik kita minta untuk presentasi ya. Ibu foto, Ibu masukkan ke Infokus ya. Nah, seperti ini Ibu sudah dapat ini LKPD 1 yang terbaik. Oh, bukan, kegiatan 1 dulu ya. Dalam bentuk pertanyaannya. Silakan presentasi kepada kelompok disiplin. Tepuk tangan untuk kelompok disiplin. Ke depan. Ini hasil diskusi dari kelompok disiplin tentang jawaban pertanyaan. Bisa tidak dilihat, nak? Ya, silakan ke depan. Ada di sini. Baiklah, kami dari kelompok disiplin akan menampilkan LKPD 1 kegiatan 1. Ya. Apa itu narkoba? Obat-obat terlarang atau obat-obat membuat kecanduan. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba. Silakan maju ke depan sedikit biar terdengar suaranya. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Rugby 2015 untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas narkoba? Ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Rugby 2015? Membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba, mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah maupun ke masyarakat, dan mengingatkan upaya PNN dalam memberantas narkoba. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Rugby 2015 sangat penting? Karena pada dasarnya Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan tersebut terwujud. Indonesia termasuk salah satu pasar perdagangan narkoba, sehingga pencegahan serta pemberantasan sangatlah penting. Ya. Apa yang kita Perhatikan kelompok yang lain. Coba perhatikan jawaban temannya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Kita harus benar-benar tidak ingin memakai narkoba, meski untuk coba-coba dan merasa takut dampak negatif narkoba. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok disiplin. Silahkan kembali ke tempat. Bagaimana anak ibu? Ada disimak tadi yang dipresentasikan oleh temannya? Nah, kira-kira dari jawaban pertanyaan itu ada yang perlu kamu koreksi atau kamu tambahkan misalnya? Ada jawaban yang salah menurut kamu? Bagaimana jawabnya? Yang kelas jawabnya, nak? Ada yang salah? Tidak? Tidak ada. Sama ya. Kamu udah benar jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan ibu yang kedua. Ada yang mau menambahkan jawaban? Oh, ada dari kelompok tanggung jawab. Ya, silakan kelompok tanggung jawab. Siapa yang mewakili? Silakan sebutkan nama, kelompoknya mana, dan pertanyaan keberapa yang ingin ditambahkan ya. Benar, saya Kaila dari kelompok tanggung jawab akan menambahkan jawaban dari kelompok disiplin. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Nah, teman kamu akan menambahkan jawaban dari kelompok disiplin tentang pertanyaan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba. Silakan didengarkan
dari Kaila. Silakan Kaila. 1. Membentuk kader narkoba. Oh, ada kader narkoba. Iya, apa lagi? Indonesia bekerjasama dengan BNN. Indonesia bersama dengan BNN, boleh. Melakukan penyuluhan kepada pelajar. Melakukan penyuluhan kepada pelajar. Nah, sekarang Ibu ini dulu. Ibu jelaskan skopnya dulu. Maksud pertanyaan nomor F ini yang kita sebenarnya yang diminta, nak ya. Bisa, Kaila bisa menambahkan lagi itu. Kalau kita sebagai pelajar ini kira-kira apa usaha kita untuk tidak sampai kepada narkoba ini? Apa kira-kira usaha kita sebagai pelajar ini, Kaila? Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Iya, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Siapa lagi bisa menambahkan? Selain itu apa? Kalau udah mengisi waktu luang, beribadah, ya, taat beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi, nak? Kita memiliki teman tidak? Bagaimana kita berteman dengan orang yang seperti apa? Orang yang baik itu orang yang bagaimana? Orang yang soleh, orang yang rajin, orang yang mau apa? Mau apa, nak? Mau melakukan kegiatan yang positif. Nah, jadi lengkap jawaban Naila jadinya. Tadi dia juga menjawab usaha Indonesia dalam penggunaan narkoba. Dalam apa? Memberantas penggunaan narkoba. Tadi apa, Kaila? Membentuk kader narkoba. Apa lagi narkoba? Apa lagi tadi? Bekerjasama dengan BNN. Bekerja sama dengan BNN katanya. Untuk memberantas narkoba. Tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok tanggung jawab serta ya. Oke. Sekarang kita masuk presentasi kedua. Kelompoknya belum Bu pilih ya. Sebentar untuk cerita sederhana ya. Cerita sederhana jatuh kepada kelompok mandiri. Nah, silakan ke depan untuk presentasi ya. Silakan menghadap ke sana, belakang ke sini. Tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Baiklah, kami dari kelompok mandiri akan mempresentasi LKPD 1 tentang peran Indonesia dalam penanganan narkoba di lingkungan ASEAN. Ya. Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya untuk menanggulangi penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya dengan menandatangani deklamasi ASEAN bebas narkoba di ASEAN Declaration. Dalam badannya tersebut dituliskan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan moral masyarakat. Perdagangan obat-obatan terlarang juga berkaitan erat dengan kejahatan transnasional seperti pencurian uang dan penyelundupan senjata yang dapat menimbulkan ancaman politik dan keamanan serius. Maka dari itu, Indonesia dan negara-negara lainnya di ASEAN bekerja sama untuk meningkatkan SDM dan membantu mengekang peredaran gelap, produksi dan peredaran narkoba, menegakkan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan penyuluhan narkoba kepada masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Silakan duduk kembali. Nah, ayo Ibu minta tambahan atau koreksian dari anggota kelompoknya. Ada yang mau menambahkan misalnya? Ya, silakan. Kelompok apa itu? Percaya diri. Silakan ke depan, nak. Silakan ke depan. Sebutkan nama. Ya. Ya. Oh ya. Kelompok percaya diri dulu hasil diskusinya ya. Saya Akbar dari kelompok percaya diri akan menambahkan peran Indonesia dalam penanganan narkoba di lingkup ASEAN, yaitu kepolisian Indonesia seringkali menangkap peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya.
Indonesia juga memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Negara asal pelaku pun menanggung proses hukum yang dijalankan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok percaya diri telah menyampaikan hasil presentasi dari kelompok apa tadi Nak? Mandiri. Ya, tadi Akbar menyampaikan tindakan atau peran yang contoh peran. Tadi Akbar menyampaikan contoh peran Indonesia itu dalam penanganan narkoba di Asia itu seperti apa gitu ya. Ada tadi dia menangkap langsung pengedarnya ya Akbar. Lalu apa lagi Nak? Pokoknya sepertinya tadi itu penegakan hukum ya, penegakan hukum terhadap pemakai dan pengedar narkoba ini ya. Terima kasih kepada Akbar. Kita lanjutkan lagi. Nah sekarang tibalah saatnya kepada anak ibu setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya atau proyek yang dibuat. Silakan membaris di depan. Kelompok 4, 3, 2, 1. Kita balik lagi. Tadi kelompok 1 duluan. Sekarang kelompok 4 lagi. Kelompok 4 di depan. Sekarang kita saksikan hasil karya atau proyek brosur tentang penolakan narkoba dari kelompok 4, yaitu kelompok tanggung jawab. Silakan berdiri anggota kelompoknya. Iya. Nah, ya, silakan diperagakan. Ini brosur lipat ya. Ada halaman 1, 2, dan 3-nya dilipat ya. Nah, coba Ibu mau dengar bersama-sama apa kalimat ajakan pada brosur kelompok 4? Say no to drugs. Iya, silakan duduk. Ini coba Zizi ke depan. Halaman pertamanya Zizi. Halaman pertamanya ini tentang apa Zizi? Pengertian narkoba. Lalu undang-undang tentang narkoba. Ini tentang dampak narkoba ya. Ada gangguan sistem saraf ya. Oh ya, lambat berpikir. Banyak ya ini. Cara mencegah narkoba yang dibuat oleh kelompok 4 yaitu jangan pernah mencoba-coba. Coba dibaca Zizi yang pencegah narkoba Zizi. Jangan pernah mencoba-coba. Pilihlah pergaulan yang baik. Apa lagi? Memahami dampak buruk narkoba. Kelola Oh ini lagi. Kekuatan, iman dan takwa, dan pola hidup yang sehat. Ini terakhir, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, bukan say nak ya, say bacanya ya. Say no to drugs ya. Ya, yang pertama ini kalimat ajakan, yang kedua apa nih Nak? Pengertian narkoba. Kemudian cara mencegah narkoba ya. Lalu dampak, kemudian jenis narkoba. Apa aja nih jenisnya, coba dibaca Natasha. Jenis narkoba apa saja? Kokain bacanya, kokain. ganja, ekstasi, heroin, Dan? amfetamin. Oh iya, tepuk tangan, bagus tidak ini? Ya, tepuk tangan untuk kelompok disiplin, bagus tidak? Ya, silahkan duduk. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 apa itu? Percaya diri. Percaya diri. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar kalimat ajakan dari kelompok 2 yang ada di brosurnya. 1, 2, 3. Katakan tidak untuk narkoba. Oh, bagus. Coba Akbar, ini apa aja yang diceritakan di sini? Tentang apa ini? Pengertian narkoba. Pengertian narkoba, apa lagi nih? Akibat narkoba ya. Coba Sakib, gambar apa aja tuh Sakib? Yang pertama itu akibat narkoba nggak? Bagaimana kita jadinya Sakib? Orang tua kamu kecewa. Oh, orang tua kecewa, apa lagi? Coba ditunjuk Sakib. Semua akan menjadi. Ini lagi Dila, apa akibat narkoba? Yang dua ini lagi Dila. Baca Dila. Tunjuk. Kamu akan dipenjara. Yang terakhir. Kamu akan ditangkap polisi. Iya, kamu akan ditangkap polisi. Pencegahannya coba dibaca Akbar, pencegahannya. Dari narkoba, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan banyak beribadah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok percaya diri.
prestasi menolong ancaman pidana. Oh, bisa mati kita ya, bisa mati. 1. Kelola stres dengan fokus hal positif. Ya. 2. Berani menolak hal buruk. Oh. 3. 3. Sadar akan dampak buruk. Ya. 4. Peran hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga. Ya. Tanamkan nilai agama dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Silakan untuk kembali. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil proyek dan diskusi kelompoknya. Bagaimana? Kira-kira senang tidak? Bagus tidak hasil presentasinya? Bagus. Tepuk hebat untuk kita dulu. Ayo tepuk hebat untuk kita. Untuk kita. Tepuk hebat. Hebat. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan pengalaman belajar Ananda hari ini. Menurut Ananda apa hasil proyeknya sudah bagus? Sudah. Yakin? Yakin, Bu. Siapa yang mau menjawab mewakili? Apa kesulitan Ananda dalam membuat proyeknya? Menentukan gambar yang sesuai. Oh, menentukan gambar yang tepatnya itu kira-kira yang mana gitu ya, memilih-milih gambar yang tepat ya, yang bisa mewakili dari semuanya ya. Oh ya, ada lagi Akbar kendalanya? Ada? Ya, tepuk tangan untuk Akbar. Ada dari kelompok lain? Kesusahan untuk mengejar waktu. Oh, dia mungkin menggambarnya juga, mewarnai juga, lalu kata-katanya apa aja ya Ijil ya. Diskusi pula ya, berarti dalam mengelola waktu. Pastinya kita tuh terburu-buru gitu ya Ijil ya. Oh ya, tapi hasil tetap bagus. Tepuk tangan untuk Aidil dan Akbar. Nah, sekarang lagi, pengalaman apa yang diperoleh dalam mengerjakan proyek? Cara membuat brosur. Ternyata membuat brosur itu tidak susah ya. Ternyata mudah jika dibuat bersama dan dipelajari dengan baik ya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi kepada anak Ibu hari ini. Tugas pengisian LKPD 1 dan 2 anak Ibu sudah bagus ya. Bagus tadi penambahan dari kelompok 2 yaitu tentang peran Indonesia dalam mengatasi narkoba itu ya. Tadi dari kelompok mandiri sudah dibacakan hasil diskusinya, ditambahkan dengan baik ya. Nah, untuk itu Ibu akan lebih mendetailkan kembali sebenarnya peran Indonesia dalam mengatasi narkoba di ASEAN itu apa saja sih ya. Yuk kita lihat. Yang pertama, kepolisian Indonesia itu seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN. Yang kedua, mereka melakukan kerjasama dengan negara lain, melakukan pertemuan dengan negara ASEAN membahas masalah peredaran narkoba. Kemudian Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Kalau dia sudah jerah, dia tentu takut untuk mengulangi kembali ya. Kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN ya. Apa kepanjangan BNN ya? Badan Narkotika Nasional. Ya, lalu menerbitkan undang-undang tentang narkotika. Ya, kemudian tadi ada kita mendengar ASEAN Drug Free ya. Jadi Indonesia menandatangani deklarasi ini, berarti siap untuk ikut dalam bekerja sama dalam pencegahan atau penegakan hukum ya.
Pertama, oh, menyanyikan lagu tentang narkoba. Bagus, apa lagi? Suka ada dengan video pembelajaran? Nah, disimak. Ada video pembelajaran, suka. Kemudian, membuat brosur ya, mewarnai, mensketsa gitu ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sampailah kita kepada tahap kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan diwakili untuk membaca ke depan. Silakan diwakili ke depan satu dari kelompok 1. Kesimpulan 1. Narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi penggunanya, tapi juga berdampak buruk kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Narkoba dapat merusak generasi penerus serta meningkatkan kasus kriminalitas. Iya, bagus. Baca. Kesimpulan 2. Penanggulangan masalah narkoba di ASEAN merupakan salah satu contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial. Iya, bagus. Kesimpulan 3. Indonesia bekerjasama dengan negara ASEAN untuk menanggulangi narkoba dengan menandatangani deklarasi ASEAN bebas narkoba serta menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Drug free ya. ASEAN Drug Free 2015 ya. Kesimpulan 4. Peran Indonesia dalam penanganan narkoba di lingkungan ASEAN adalah: A. Penegakan undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum, membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN dan menggiatkan upayanya dalam memberantas narkoba. C. Rehabilitasi. D. Pencegahan serta sosialisasi atau penyuluhan bahaya narkoba ke sekolah maupun masyarakat. Iya, bagus. Kesimpulan 5. Agar terhindar dari narkoba, sebagai seorang siswa kita hendaknya menyibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat daripada bergaul dengan teman yang baik serta menolak narkoba tersebut dengan tegas. Kesimpulan 6. Kriteria brosur yang baik adalah: 1. Judul berukuran besar dan mudah dibaca. 2. Tulisan jelas. 3. Bahasa mudah dipahami, mudah diingat, serta menarik. 4. Gambar berkaitan dengan isi atau topik brosur. 5. Ketepatan warna dan ukurannya tidak melebihi ketentuan. Kesimpulan 7. Langkah-langkah membuat brosur adalah: 1. Menentukan tema atau ide. 2. Memilih jenis brosur. 3. Memilih judul yang Nah, menarik. teruskan. 4. 4. Mengatur tulisan agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Iya. 5. Menyesuaikan. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang kamu akan melaksanakan evaluasi. Silakan dikumpulkan semua produk, semua buku disimpan di dalam tas, hanya alat tulis yang di atas meja. Silakan disimpan buku dalam tas.
pada LKS kamu tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 ya. Cukup ditulis di dalam LKS tersebut. Besok kita periksa, oke? Jangan lupa membaca materi berikutnya yaitu PB berapa lagi? 6. Nah, sekarang silakan berdiri semua, kita nyanyikan lagu daerah kita. Are you ready? Yes, I do. Oke, silakan. Dengan Jawa di Maton, santai batu lilim, dengarkan nado kawan-kawan, sampai basuhnya mudim, mandu duanya nanelo, supoga gotong royong, sakit sanang samo-samo diraso, dengarkan nado kampung. Indo ayah aja sadonyo, sama imbau dek pulang, dengarkan aja kampung. Selanjutnya ibu ingin menyampaikan pesan moral untuk anak-anak semua. Jika ingin hidupmu baik-baik saja, jauhi narkoba. Ya, sekarang juga. Jika ingin hidupmu baik-baik saja, jauhi narkoba. Sekarang juga. Atau dia akan membuat dunia menjauhi. Harumkanlah nama Indonesia ke seluruh dunia dengan prestasimu, bukan kelakuan buruk karena narkoba. Ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada